kan apa pada waktu itu ya, pada 2015, 2018 itu kan istri saya berangkat ke Hongkong. Ya, nah itu kan waktu itu berangkat, tiba-tiba dia bilang katanya mau ke Wonosobo. Nggak taunya masuk ke BLK. Gitu loh. Nah, setelah 3 bulan pulang, setelah 3 bulan pulang, dia bilang katanya mau berangkat ke Hongkong gitu. Nah setelah ini dia bilang sambil nunggu bisa ada waktu balik lagi kayak gitu ke BLK ya. Nah waktu itu dia di sana, dia bilang katanya melalui WA doang, ini ada surat izin suami, nah itu yang harus tanda tangani. Saya bilang ya udah kirim, saya bilang gitu kan. Sudah kirim, saya bilang gitu, atau saya ke sana. Dia bilang ya udah nanti. Nah ternyata pas habis itu ya udah nggak usah deh, udah saya tangani sendiri gitu loh. Gitu Mbak. Terus? Ya udah begitu, nggak lama lagi dia berangkat itu tuh Bang. Oh, berarti istrinya berangkat ke Hongkong tanpa surat izin dari sampean, ditandatangani sendiri sama istri. Habis itu istri berangkat ke Hongkong, terbang di tahun 2018. Terus di tahun 2023 Mei tanggal 19 istri sampean di interminate. Terus habis itu pulang ke Indonesia, nunggu 2 bulan, nunggu visa kayak gitu ya, calling visa, berangkat lagi. Setelah pulang dari Hong Kong, istrinya agak sedikit kurang harmonis gitu ya. Iya betul. Terus sekarang sampai posisinya kurang begitu banyak komunikasi sama si istri yang di Hong Kong. Sekarang udah kerja lagi di Hong Kong. Udah balik? Belum. Oh belum. Oh gitu. Oke, berarti sekarang posisi istrinya di rumah. Ya, saya di rumah masing-masing. Oh, di rumah masing-masing. Saya di rumah orang tua. Nah, dia di rumah di sana di Bekasi. Oh, lah terus jenengan jadi seorang suami maunya bagaimana? Harus tegas no Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak? Ya maksudnya gini, jangan sampai dia berangkat lagi gitu loh. Karena bukan apa-apa, saya mau menyelamatkan rumah tangga saya gitu aja. Yuk, kalau seperti itu kan harus mediasi antara sampean sama istri yang ngomong Pak. Iya, gitu ya? iya no Pak. Kalau saya kan nggak bisa ngasih, soalnya kan yang membantu proses itu kan agennya Mbak E kayak gitu kan, agennya Mbak E yang di Hong Kong kayak gitu. Jadi kalau mau membatalkan proses itu harus istrinya panjenengan yang ngomong ke agen Hong Kong kayak gitu. Nah, Gitu. iya, kalau saya nggak bisa untuk membatalkan proses. Iya, makanya kan saya ingin minta pencerahan gitu loh, karena Siap. saya tidak paham benar gitu loh. Siap. Oke, jadi yang saya tangkap dari pembicaraan yang singkat ini intinya kondisi sampean selepas istri pulang dari Hong Kong itu kurang harmonis kayak gitu ya. Jadi pisah ranjang kayak gitu. Jadi sampean tinggal di rumah orang tua, istri tinggal di rumahnya orang tua kayak gitu ya. Jadi nggak serumah kayak gitu. Tapi sampean masih berharap ingin memperbaiki hubungan antara suami istri rumah tangga lah kayak gitu. Pengennya sampean istrinya nggak balik lagi ke Hong Kong kayak gitu. Jadi jalan satu-satunya sampean harus kembali komunikasi sama istri. Jadi sampean bilang baik-baik maunya seperti apa. Kalau sampean kan inginnya kan istri di rumah, nggak balik lagi kayak gitu kan. Terus istri kan juga punya kemauan, kenapa kok harus balik lagi ke Hong Kong kayak gitu kan. Nah, otomatis di situ sampean harus komunikasi secara kekeluargaan sama istri kayak gitu. Mudah-mudahan ada pertolongan dari Tuhan, dibuka hatinya masing-masing kayak gitu kan. Jadi kan harapannya seperti itu, rumah tangga kan kalau bisa kan memang harus nggak jauh-jauhan kayak gitu kan, karena kebahagiaan itu kan nggak bisa dibeli dengan uang, walaupun kita hidup itu butuh uang kayak gitu kan. Makanya jenengan harus kerja,
kerja semangat nyambut gawe demi istri. Sudah punya anak panjenengan? Udah, apalagi udah punya anak Pak, eman-eman banget kayak gitu. Kalau bisa dibetulin ya dibetulin, jangan sampai ibaratnya kekurangan ekonomi membuat istri nekat nggak mau betah-betah lama-lama di Indonesia kayak gitu. Kebanyakan mayoritas, karena saya juga wanita Pak ya, mayoritas itu seorang perempuan nekat ke Hong Kong itu karena kurangnya ekonomi. Pokoknya jatahnya kurang lah, kasarannya kayak gitulah Pak ya. Jatah 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 bulanannya itu kurang, jatahnya bulanan, tapi kita seorang perempuan pengeluaran kan harian kayak gitu, apalagi punya anak, butuh biaya jajan, butuh biaya sekolah. Kalau merasa kurang mencukupi, makanya kadang istri nekat ke Hong Kong. Nah, kebuahnya kan hampir 90% itu kebanyakan kalau udah rumah tangga seperti ini berangkat ke Hong Kong karena ekonomi. Kalau ibaratnya komunikasi kurang baik dengan suami itu biasanya banyak yang pecah. Seperti ini, Pak. Kayak gitu. Makanya mumpung durung kadung, mending jenengan komunikasi baik-baik sama istri. Harapannya sih bisalah saling saling memahami kayak gitu. Gitu Terus, Pak. Untuk masalah yang dia mau ditandatangani gimana ya? Itu kan udah selesai Pak, karena urusannya di tahun 2018. Sekarang istri sampean, iya, sekarang 2023 dan istri sampean sudah dapat majikan di Hong Kong, calling visa, tinggal nunggu visa di Indonesia kayak gitu. Nanti kalau visanya turun tinggal cus. Terus yang mau tanya lagi itu untuk calling visa itu ada persyaratan untuk tanda tangan suami lagi nggak? Enggak, kalau calling visa udah nggak perlu Pak. Oh gitu ya. Tinggal nunggu aja ya. Iya, tinggal nunggu visa karena calling visa. Kalau persyaratan lain nggak ada? nggak ada Pak, cuma paspor, kontrak kerja yang X ya, yang karena kan istrinya kan sudah di Hong Kong kan sebelumnya, jadi cuma paspor doang Pak sama itu kontrak kerja. Tapi saya informasi sih belum dapat majikan. Belum dapat majikan. Kalau belum dapat majikan ya nanti kalau seandainya dia masuk PJTKI lagi ya harus butuh sampean Pak, kalau masih belum ada surat cerai. Masih butuh tanda tangan sampean kayak gitu. Kalau belum dapat majikan dan dia harus masuk PJTKI lagi loh Pak ya. Kalau dia harus masuk PJTKI lagi, dia butuh surat dari sampean, surat izin suami kayak gitu. Sama itu ya, dokumen lengkap ya. Iya. KK, KTP, akte kayak gitu, surat nikah gitu. Gitu. Kenapa toh Pak kok sampai hubungannya sama ini kurang baik? Apakah pernah ada perselisihan? Nggak ada Mbak. Nggak ada. Oh berarti diam-diam aja selepas dari Hong Kong. Mungkin ada yang kurang cocok tapi istri nggak terbuka gitu ya? Iya. Oh ya wes, mudah-mudahan lah Pak. Mudah-mudahan, saya sih harapan dan doanya mudah-mudahan panjenengan bisa membuka hati suami dan istri, bisa membuka hati istri dan istri mau terus terang masalahnya apa, kok ibaratnya diam tanpa alasan kayak gitu kan. Nah, kalau seandainya istrinya mau ngomong, otomatis kan sampean bisa introspeksi, terus mengevaluasi, terus kalau jenengan salah ya minta maaf, kedepannya harusnya seperti apa ya sampean perjuangkan istri kayak gitu. Harapannya sih seperti itu, mudah-mudahan ada jalan terbaik. Kalau masalah minta maaf sih udah ngakuin kalau saya punya salah, sih minta maaf sudah berapa kali, tapi dia nggak terima, saya nggak tahu masalahnya apa. Gitu. Ya. Kalau masalah kalau masalah hati sih saya juga nggak bisa ngomong Pak. Apalagi kalau kayak gitu. Wes harapannya sampean bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ngomong baik-baik sama istri, berusaha kayak gitu, mumpung ngurung kadung kayak gitu. Mudah-mudahan ada jalan kayak gitu Pak ya. Oke. Ya udah, terima kasih Mbak atas sami-sami. Oke, makasih banyak Pak ya, yang sabar ya Pak ya. Mudah-mudahan diparingi kekuatan untuk menghadapi musibah dan masalah seperti ini kayak gitu ya. Amin. Oke, makasih Bapak Suwun. Yuk, assalamualaikum. Salam. Waduh. Kalau masalah rumah tangga seperti ini,
Abot teman-teman semuanya, nggak melak-melak karena saya juga posisi di istri, nggak tahu apa yang terjadi dan kurang duit ya ngamuk-ngamuk. bisa. Iyalah, aku aja kalau biasanya jatah wis ditransfer kok gak enek omongan, kok meneng-meneng ae bojoku. Pelan-pelan tak keloni. Heh, kok anteng ae? Wis pirangane dina? Wis enek 3 dina biasane. Yang dipindah duite. Kok mau nang ae bakno wes kono jangan nono lah iku teman-teman makanya wis kita nggak bisa ngomong kalau masalah rumah tangga ya jadi urusannya dhewe. iya masing-masing karena masnya ini tadi ngomongnya kan piye carane membatalkan proses kalau membatalkan proses otomatis kan harus mbaknya jadi istrinya kayak gitu inilah dilema teman-teman ya. Dilema, oh dilema. Kita nggak bisa banyak komentar, bisanya sih cuma ngasih harapan dan doa mudah-mudahan mudah-mudahan selalu diberi jalan terbaik kayak gitu buat mbaknya mudah-mudahan untuk bojo sing bener-bener tanggung jawab lah wis entuk bojo tanggung jawab mudah-mudahan nggak ditinggal kayak gitu karena suami yang tanggung jawab itu susah dicari. Oke. Mbak Aulia Pinayungan, good morning, selamat pagi, apa kabar yang dari Singapura? Yoi. Mbak Pretty Lady, opo-opoan iki Mbak Yul? Mbak Gadis Desa, aku gak ono sing jatah, iyalah sampean rondo, sapa sing jatah? Mosok majikane? Jatah bulanan kan wis to Mbak kok majikane jatah batine iku ya Mbak ya ronta-ronta sing sabar ya Mbak ya pejuang keluarga itu harus sabar wis teman-teman semuanya ya mudah-mudahan sebelum berangkat ke Hong Kong itu paling tidak diselesaikan kalau masih punya urusan sama keluarga biar nyampe Hong Kong itu nggak jadi beban hidup kayak gitu. Jadi siapapun teman-teman yang lagi punya masalah keluarga, suami dan istri, mudah-mudahan diberi jalan terbaik. Kalau memang harus berpisah ya tetap menjaga silaturahmi kekeluargaan karena sudah punya anak kayak gitu. Kalau belum punya anak ya mudah-mudahan cepat dapat jodoh masing-masing. Kayak gitu aja sih. Pokoknya no komen kalau masalah hati ya masalah rumah tangga itu saya nggak begitu bisa banyak komentar kayak gitu karena menjalaninya kadang kita ngomongnya gampang tapi ngelakoni kadang kan juga susah kayak gitu untuk yang pernah broken home broken heart mudah-mudahan diberi kekuatan dan dapat ganti yang jauh lebih baik tapi masih tetap baik dengan sang mantan jangan dendam karena dendam kesumat itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kayak gitu malah menutup jalan rezeki apa ya gitu ya nggak tahu juga sih wes gitu aja ya teman-teman saya mau mandi dulu karena masih kepet jadi untuk teman-teman semuanya pagi hari jangan lupa sarapan selamat beraktivitas yang mau jalan-jalan keluar entah itu aktivitas belanja entah itu aktivitas antar jemput sekolah anak atau entah itu aktivitas teman-teman yang mau geledek baik ke Kung Yun atau mungkin ingin jalan-jalan jangan lupa bawa air putih selalu sedia air putih untuk persiapan biar teman-teman tidak dehidrasi kekurangan cairan kalau sampai kekurangan cairan kita bisa pusing kepala kita habis itu bisa pingsan kalau darahnya rendah kayak gitu ya Suan sangat sudah mendengarkan. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Suan sangat dan see you. Bye bye.